Halo, selamat siang, Braids to be di rumah. Apa kabar? Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sebelumnya, eh, mumpung belum banyak yang join, coba aku mau pin komen. Oke, halo, selamat siang, Braids to be di rumah. Yang mungkin lagi istirahat atau yang lagi makan siang nih, ayo gabung di IG Live-nya Braid Story kali ini. Nah, semoga yang udah join juga dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, saya Kenanga yang akan menemani Anda pada sesi IG Live kali ini. Nah, pada IG Live kali ini kita akan membahas sesuatu yang wajib banget nih disimak sama Braids to be dan Grooms to be di rumah. Karena kita terutama nih untuk yang sedang mempersiapkan cincin pernikahan gitu. Karena banyak yang masih bingung kan, beberapa yang gimana sih cara memilih dan mencari tahu berlian yang tepat untuk wedding ring gitu. Nah, jadi kita kali ini akan membahas tips memilih berlian yang tepat untuk cincin pernikahan langsung bersama pakarnya itu dari Passion Jewelry. Wah, pastinya Braids dan Grooms to be di rumah penasaran nih dan excited banget. Oke, aku invite dulu untuk dari Passion Jewelry-nya join bersama kita semua. Oke, boleh dari Hai, halo. Hai, halo. Halo, ya sudah bersama dengan kita Sudah. ada dari Passion Jewelry, ada Abigail Kartika selaku butik manager dari Passion Jewelry. Halo, Abi. Halo, Mbak Kenanga. Selamat Iya, siang gimana? semuanya. Iya, Apa kabar nih Mbak Kenanga? kabar baik. Mbak Abi gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Waduh, hari ini kayaknya seru Oke, banget ya syukur. Mbak nonton ya. Iya nih, soalnya kita mau bahas yang banyak banget ditanyain sama Braids to be dan Grooms to be, yaitu kan memilih cincin pernikahan nih, khususnya untuk berlian tentunya ya. Gitu. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang sama Abby langsung dari Passion Jewelry. Jadi mungkin kalau Braids to be dan Grooms to be yang punya pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa jawab pertanyaannya ya langsung. Boleh, boleh. Iya. Oke, mungkin kita langsung ke bahas tentang ini nih, topik kita kali ini. Itu kan memilih berlian untuk wedding rings. Nah, mungkin yang pertama-tama kita bahas adalah untuk orang yang masih awam nih di luar sana. Mereka kan menganggap berlian itu ya udah hanya berlian aja. Tapi sebenarnya ada berapa jenis berlian sih? Dan apa aja yang membedakan tipe jenis berlianannya, Abi? Oke. Tapi kalau untuk kita kan saat ini temanya untuk wedding ya, dan tentunya Mm-mm. dipakai wedding biasanya white diamond gitu. Oke. Diamond yang paling berharga, yang precious untuk wedding gitu. Dan ada filosofinya juga kenapa harus pakai diamond gitu. Karena meaningful dari Oke. diamond sendiri itu adalah mencintai dengan sepenuh hati gitu loh. Apalagi untuk yang wedding ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. untuk benar-benar orang yang sangat kita cintai, yang sekali seumur hidup ya, itu artinya sih yang untuk berlian gitu. Jadi Oke, kenapa jadi harus pilih memang berlian? ada filosofi yang dalam juga nih ya untuk memilih berlian untuk Benar-benar. pernikahan khususnya. Wah, Iya, oke, baru benar. tahu nih, pasti beresmi di rumah juga baru pada tahu nih ternyata. Iya, Tapi selain itu sebenarnya ada jenis-jenis lainnya nggak sih, Ebi, untuk ada berlian? sih. Kalau untuk berlian sih ada, dan tentunya ada yang model beberapa batu permata lainnya, seperti mungkin kayak gemstone, fancy yellow, dan sapphire dan segala macam banyak. Tapi itu tadi kalau untuk wedding lebih untuk yang ke white diamond gitu loh. Tapi balik lagi Oh, tergantung selera para brides to be ya, maunya pakai apa gitu. Dan di passion semuanya oke. kita bisa buat dan kita bisa ada available semuanya. Tergantung request, tergantung customnya. Oke, jadi memang bisa ya, dan sebenarnya ada banyak pilihan. Cuma kalau khusus untuk wedding Mm-mm. sendiri itu lebih ke yang white diamond ya, Iya, karena ada makna tersendiri juga benar. ternyata. Iya,
Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk memilih apa nih berlian untuk wedding ring, sebenarnya ada nggak sih kesalahan umum yang biasa dilakukan sama brides to be atau grooms to be gitu saat memilih? Hmm, kadang mereka maunya kalau untuk wedding tuh biasanya modelnya yang polos gitu. Kadang ada yang untuk bentuk mungkin lebih nggak banyak sih yang dalam pemilihan model ya. Tapi itu balik lagi tergantung pribadi masing-masing ya. Kita sih nggak bisa bilang bahwa ini salah atau ini betul. Tapi balik lagi ke pribadi dan kesukaan masing-masing sih. Karena mau sih kalau untuk wedding ya modelnya simple, yang polos gitu. Tapi kalau mau yang lebih unik, ya itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah gitu untuk pemilihan wedding ring. Balik lagi dengan personality-nya masing-masing. Oke, jadi bisa disesuaikan juga ya, Iya benar. pengennya seperti apa gitu. Karena kayaknya apa macamnya tuh ada banyak banget dan juga kan orang-orang juga banyak yang keinginannya pengen A, pengen B gitu ya. Iya, banyak nggak keinginannya. Makanya datang ke passion. Karena di passion kita semuanya bisa desain, kita bisa menyesuaikan dan kebutuhan para breast to be. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Aduh nanti aku laku kayak gini, bisa nggak ya? Di passion kita semuanya bisa. Oke, oke. Jadi udah bisa diakomodir sama passion nih, keinginannya mau seperti apa. Yang penting mungkin dijelaskan dulu aja nih kebutuhannya dan pengennya mungkin nah, ini kita beralih juga jadinya. Mungkin kan kalau untuk memilih berlian ada pemilihan karatnya, Betul. ukurannya gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dijelasin sedikit nih gimana sih Mbak tips-tipsnya? Oke, yang pasti sebelum kalian memilih diamond tentunya harus ke butik yang terpercaya ya. Dan di Passion sendiri sebelum para breast to be mencari berlian, pasti kita akan educate gitu, perihal porsi gitu. Jadi sebelum beli diamond, kalian harus tahu basically tentang diamond itu harus tahu tentang porsi. Yaitu pertama karat, clarity, cutting, dan color gitu. Jadi mungkin kalau yang baru orang awam baru tahu nih apa sih porsi itu, mungkin kalau pertama karat itu lebih ke besar diamondnya. Jadi semakin besar diamond tentunya itu udah pasti paling mahal, udah pasti akan lebih mahal ya. Mm-mm. Dan kedua itu adalah clarity. Clarity itu dan arti kejernihan atau tanda alam yang ada di dalam batu diamond itu sendiri gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk diamond itu tuh natural banget kalau di diamond ada tanda alam atau inclusion ya. Mm-mm. Inclusion tuh yang ada di dalam batunya itu. Dan itu sebenarnya natural karena semua diamond pasti ada. Tapi kalau yang nggak ada itu juga ada dan itu harganya Mm. pasti jauh lebih mahal gitu. Ya, Ya semakin tergantung mulus sih semakin pilihannya mahal masing-masing ya nih tinggi. untuk brand to be maunya yang paling mahal, lebih gede kita juga bisa cariin. Iya, kalau pengen yang Iya, flawless banget ya. benar. Terus kalau untuk yang ketiga cutting. Pemilihan cutting dalam berlian itu juga penting banget karena itu akan mengaruhi kilaunya gitu. Dan yang terakhir, iya, dan yang terakhir colornya gitu. Dan paling untuk color di diamond paling tinggi adalah di day color. Day color tuh udah Oke. 100% putih bening gitu. Jadi mungkin kalau mau yang breast to be cari yang untuk yang putih bening bersih itu kita juga bisa ada. Tapi mungkin kalau yang concern harga nih, aduh day color kayaknya kemahalan nih gitu. Nanti kita juga bisa kasih suggest yang lain, entah itu di F color yang which is masih near colorless, masih colorless dan harganya lebih affordable banget untuk di F color. Oke, jadi tadi untuk pemilihan berliannya juga itu bisa diamond sesuai dengan diamond quality ya, 4C Betul, itu ya itu betul. karat, clarity, color dan cut ya tentunya. Iya. Nah, kalau di passion sendiri nih untuk pemilihannya kayak untuk clarity atau colornya itu seperti apa sih? Kalau untuk standar sendiri di fashion, kita semuanya menggunakan colornya di F color, which is Oke. masih kategori colorless. Jadi kalau untuk di Hmm, grading diamond tuh biasanya paling tinggi itu lah di D color. D, E, F itu kita paling tinggi di table yang ada paling tinggi. Tapi kalau untuk iya yang ya. pemakaian model sehari-hari di kita pakainya di F color, which is masih kategori colorless. Ya itu tadi Oke, kenapa kita ngerti. pilih masih colorless yang F color karena harganya masih terjangkau, lebih affordable buat kantong kepala breast to be. Mungkin Jadi kalau cocok mau banget konsen ya. pas iya benar. Oke.
Jadi buat Brace to be yang misalnya memang cari yang affordable itu bisa tuh, dan komunikasiin aja sih yang penting ya. Betul. Datang aja Dan ke kalau passion. Datang mm-mm. aja ke passion Mbak Kenanga. Mungkin yang buat breast to be yang mau konsultasi dulu, kita dengan senang hati memberikan konsultasi. Iya boleh, Jadi jadi nggak usah konsultasi khawatir. dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Atau Iya, mungkin bisa kunjungi Passion juga di Bright Story ya, di platform atau di aplikasinya Bright Story. Di situ juga Passion ada beberapa pilihan jewelry untuk pernikahan tentunya ya. Jadi iya, cocok buat boleh. kebutuhan para Bright to be yang sedang mencari wedding ring gitu. Betul ya? Iya. Nah, Mbak, kalau misalnya mengenai karatnya nih, biasanya standar atau commonnya itu berapa sih gitu, untuk karat dan fashion jewelry? Atau misalnya banyak Oke, kalau request untuk dari brides to be-nya? Oh, kalau Gimana? untuk wedding ring ya, terutama kita lagi temanya hari ini wedding ring, biasanya Iya, standar size-nya lebih di 0,3 karat gitu. oke. 0,3. Jadi itu udah ada sertifikat JI-nya juga gitu. Jadi tergantung request, tapi kalau untuk yang common karatnya di 0,3. 0,3 ya. Itu juga sertifikat penting banget ya. Jadi memang Betul, kalau betul. untuk wedding ring yang khususnya berlian itu perlu sertifikat gitu. Makanya perlu di tempat khusus yang benar-benar terpercaya gitu, seperti fashion Betul jewelry banget. gitu ya. Betul, iya Mbak Kenanga, itu paling penting. Apalagi berlian kan harganya nggak nggak murah ya, maksudnya yang benar-benar harganya lumayan gitu loh. Makanya kalau mau datang konsultasi harus ke fashion jewelry. Karena semua Betul. jewelry Jadi konsultan kita semuanya sudah expert dalam berlian, jadi nggak usah khawatir. oke. Ini benar banget ya, berarti memang harus dikomunikasikan sama pakarnya. Nah, selain jenis karat dan berlian nih, biasanya ada untuk wedding ring ada pemilihan batu lain nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa. Oh, bisa sih kalau untuk pemilihan batu lain, tapi so far customer lebih memilih untuk yang white diamond. Yaitu tadi balik lagi karena ada filosofi di balik berlian itu gitu. Oke, Itu mungkin karena sebenarnya memang trennya ya, trennya tren benar. dari cincin Karena pernikahan kan itu berlian itu ternyata sendiri banyaknya. lifetime ya, abadi. Mm-mm. Jadi memang ternyata commonnya Brestubi banyaknya memilih white berlian gitu ya dibanding batu-batu lain untuk wedding ring gitu. Oke. Benar. Nah, kalau mungkin bisa spill sedikit nih Mbak, berapa sih biasanya budget yang harus dipersiapkan untuk sebuah wedding ring gitu? Atau startnya deh biasanya Oh, di berapa? oke. Kalau untuk yang biasanya, yang untuk di wedding ring biasa yang biasa kita store ada di toko, biasanya start dari 10 sampai 30 jutaan. Tapi untuk Breast to Be, kita lagi ada spesial promo banget nih. Jadi khusus Wah, bulan ini, iya benar-benar wah kita lagi langsung ada nih seneng kalau jadi ada promo. iya promo ke promonya jadi start dari 6.499 kalian udah dapetin dua wedding ring langsung. Jadi beli cincin cewek dapat free cincin cowok polos. Karena Oke, cowok biasanya jadi maunya yang sepasang. polos ya tanpa diamond. Jadi itu Iya. kita start untuk promonya di bulan ini itu. Wah, jadi langsung tuh buruan booking di Fashion Jewelry ya karena promonya ini terbatas ya, Mbak ya? Iya, terbatas banget dan modelnya kebetulan kita hari ini udah sold, baru kemarin juga kita kejual. Iya, Mm-mm. jadi mungkin kalau para Wah, fashioners mau konsultasi, mau lihat, kita juga nanti bisa kirimin modelnya yang mana gitu, yang lagi promo. wah, Soalnya dari berarti kemarin harus banyak banget. buru-buru banget nih karena Uh, kayaknya promonya terbatas dan ternyata udah iya, sold out lagi, cepet banget. Udah modelnya ternyata cepet habis ya. iya, apalagi kalau yang cowok, kebanyakan mereka maunya yang polos. Nah, itu dia. Kita juga bisa Oke. sediain untuk yang polos. Jadi kalaupun yang tanpa diamond pun bisa. Nah, terutama nih untuk yang biasanya untuk yang non muslim kan tidak diperbolehkan memakai emas. Di Emas fashion ya. jewelry juga kita ada yang berbahan dasar platinum gitu. Oke. 95% platinum. Jadi which is kalau buat kalian yang mau cari di kita juga ada. Jadi nggak usah khawatir para blessed to be.
langsung datang ke butik atau lihat langsung aplikasinya dari Dress Story ya. Oke, nah kebetulan banget nih bahas tentang metalnya. Nah aku jadi penasaran juga sebenarnya ada jenis metal untuk wedding ring tuh apa aja sih Mbak gitu? Sorry. Iya, Gak kalau apa-apa. untuk wedding ring sih kita ada yang biasanya palladium, emas, dan tentunya yang platinum gitu. Tapi kalau untuk di fashion jewelry sendiri, kita menyediakan yang bahan dasar platinum karena beberapa customer kita juga pengennya yang berbahan dasar platinum ya, biar uh, Oke. pertama selain dari segi agama mereka dilarang memakai emas, terus juga untuk platinum dia kan mengandung memiliki sifat hypoallergenic. Jadi which is Oke. kalau untuk yang suka alergi pakai yang berbahan dasar platinum itu udah boleh dicoba tuh buat advice Oke. kalian mungkin. Cocok banget ya, karena memang emang ada beberapa yang alergi ya kalau misalnya Iya pakai benar. metal kayak gitu, jadi tangannya kayak Hmm. gatel atau merah. Nah ini bisa untuk mengatasi yang kalau punya alergi gitu, Iya. pakainya platinum ya. Iya, platinum. Sebenarnya kalau untuk yang di beberapa, jadi Brass juga harus tahu nih bedanya palladium dan platinum ya. Jadi takutnya kalau di fashion jewelry sendiri kita memakai platinum. Jadi kalau palladium harganya pasti di bawah platinum. Jadi kalau diiming-imingin dengan ini anti alergi, tapi harus di make sure lagi bahan Oke. materialnya dari berlian itu sendiri apa, emas itu sendiri apa. Ya. Oke, jadi ini perlu di make sure juga nih. Jadi selain tadi berliannya, tentunya juga bahan metalnya ya itu Iya, perlu di bahan make sure gitu. Jadi kadang kenapa harganya juga lebih rendah gitu ya karena iya. bahannya pun beda gitu Iya, ya dan karena kualitasnya pasti ada juga beberapa beda. juga customer kita sering konsultasi ke kita, tapi setelah kita telisik lagi ternyata oh oke, mereka ternyata materialnya beda. No wonder mereka lebih di under kita harganya gitu. Jadi kalau Hmm. jangan tertipu dengan harga yang murah ya untuk Brace to Be ya. Iya, tentunya memang harus disesuaikan juga dong sama memang udah memilih dari tempat yang terpercaya gitu pastinya. Betul. Dan semua di produk dari fashion tentunya semuanya memiliki sertifikat. Jadi buat para breast tubing nggak usah khawatir dengan QC dari fashion jewelry. Semuanya kita udah memiliki standar QC yang paling tinggi. Jadi nggak usah khawatir. Yes, Sempat. tentunya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah semua berlian yang ditawarkan di toko perhiasan itu adalah berlian alami yang dari tambang? Sebenarnya ada nggak sih Mbak berlian yang sintetis atau buatan? Nah, apakah itu mempengaruhi kemurnian dari berlian itu sendiri? Oh, oke. Tapi untuk sekarang sih nggak bisa dipungkirin ya, diamond sintetis itu sudah merajalela dari beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi Oke. untuk di fashion jewelry sendiri, kita dijamin bahwa semua berlian kita adalah natural diamond, which is di fashion jewelry tidak ada sintetis diamond, tidak ada. Nah, jadi semua di fashion jewelry memakai natural diamond. Karena kenapa kita berani bilang gitu dan kenapa kita percaya dengan bahwa kita semuanya free dari sintetis diamond karena kita punya alat namanya Synditech Diamond dan semua berlian yang sebelum dipakai, sebelum dibuat menjadi berlian yang kita jual semuanya memasuki QC. Jadi kita punya alat namanya Synditech Diamond. Jadi semuanya sudah Hmm. memakai Synditech Diamond. Oke, jadi dari passion ini kalau untuk membedakan kualitas berlian yang asli atau palsu itu udah ada alatnya sendiri ya. Jadi memang Iya betul, canggih nih. Mm-mm. betul Mbak Kananga. Karena kita paling penting dari kita itu adalah service kita ke customer dan trust juga ya dari customer ke kita. Betul, betul. Oke, dan tentunya kalau berlian asli itu membedakannya ada sertifikatnya juga ya. Betul, ada sertifikatnya juga Mbak. Ada sertifikatnya. Mm-mm. Jadi kalau di fashion sendiri kita menggunakan sertifikat GIA, itu Gemological of America. Jadi salah satu laboratorium yang punya kredibel paling terpercaya di Amerika. Dia salah satu yang mengeluarkan grading diamond gitu. Jadi di fashion kita sebenarnya memakai GIA semua.
Oke, jadi memang sudah terjamin ya keasliannya. Tapi nih, kalau misalnya untuk orang awam, apalagi kayak berstudi yang benar-benar nggak tahu gitu, gimana sih, ada tips nggak Mbak buat membedakan berlian asli sama berlian yang palsu tuh kayak gimana? Nah itu dia. Mungkin kalau untuk kasat mata, sebenarnya sih kalau di compare, kalau mungkin kalau kita yang tahu sering lihat diamond, kalau yang berlian terlalu berkilau banget, itu justru perlu dipertanyakan gitu. Karena Oke. berlian itu udah pasti bakalan ada inklusi, meskipun dengan kategori flawless ya. Tapi itu memang butuh pembesaran 20 kali gitu. Dan itu menggunakan Oke. pembesaran 20 kali ya, meskipun yang flawless. Jadi kalau yang putih bersih itu perlu dipertanyakan bahwa itu takutnya bukan berlian gitu. Oke, malah kalau yang terlalu berkilau juga malah ternyata aneh gitu Iya, ya. iya benar. Oke. Jadi Mungkin kalau yang kalau mau dicoba di rumah mungkin bisa ditiup biasanya kalau kita biar agak berembun, diusap. mm, Kalau dia masih nempelnya lama berarti itu petanda diindikasikan bukan berlian gitu aja. oke. Wah, itu tips dan trik menarik nih buat Brace to be untuk mengecek keasliannya, ternyata berliannya asli atau ternyata Iya. bukan gitu, bukan berlian gitu. Jadi bisa Tapi dicek kalau ya tadi. iya, kalau beras to be kebetulan mau udah punya nih di rumah ada berlian dan mau lebih make sure lagi, datang aja ke butik fashion terdekat. Kita akan bantu cek gitu, karena kita juga punya alatnya. Jadi nanti kita akan bantu cek dan itu free of charge kok. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, mau make Oke. sure nih brandnya asli atau palsu, datang aja ke sini. Nanti kita akan coba bantu untuk pengecekannya. Tapi tentunya kita bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat bahwa ini asli atau palsu ya. Tapi kita hanya Cuma membantu untuk dibantu mengecek. untuk cek ya seenggaknya. Iya, Oke, jadi langsung gitu nih kok. yang misalnya pengen tahu juga, karena ada servis untuk eh, mengetahui keaslian berlian atau enggak, dan itu free gitu dari Fashion Iya, Jewelry iya gitu. betul Terus habis itu banget. mungkin lihat-lihat ternyata tertarik, aduh pengen beli perhiasan, boleh langsung. Boleh banget. Boleh banget. Jadi Boleh bisa ya. mampir ke butik kami yang baru, Mbak Kenanga. Oh ya, di mana tuh? Boleh di-share coba ke Brace to be Ah, sekalian yang lagi nonton. nah, mungkin yang beras to be yang mungkin mau daerah rumahnya daerah selatan, Jakarta Selatan, bisa mampir ke Fashion Jewelry di Pondok Indah Mall 2. Kita ada di lantai ground floor ya, deket pintu 6. Jadi Oke, mungkin kalau lagi mungkin mampir yang ke lagi sini, cari-cari jalan-jalan aja. buat, iya, langsung bisa datang, bisa konsultasi, bisa pilih-pilih gitu. Di sana biasanya untuk proses wedding ring ini berapa lama nih, Mbak, pembuatan wedding Kalau ring? untuk dari desain kita kurang lebih sih pengerjaan 30 hari kerja gitu. Start Oke. dari desain selesai. Cepet juga Tapi berarti ya balik kalau lagi nih 30 tergantung hari. para breast to be yang kalau mau buru-buru kita akan bantu semaksimal mungkin. 2 minggu pun mungkin kita bisa bantu. Waduh. Soalnya sekarang Jadi kan memang special lagi case ya. pandemi ya. Special case pandemi biasanya apa persiapannya tuh pada mepet-mepet ya memang gitu. Dan ternyata Fashion Jewelry bisa mengakomodir 2 minggu sebelum Iya, pernikahan. Cuma mungkin karena kan biasanya ada apa ya, iya benar. Karena ngecek ukuran dari juga kemarin kan kita ya. banyak banget yang datang. Iya benar-benar. Iya benar kan dari kemarin yang Gimana? datang untuk cari wedding ring, eh, 2 minggu, seminggu gitu. Ya emang biasanya kalau karena pandemi jadi mepet-mepet ya. Cuma kan karena mungkin kadang apa Iya benar harus benar. cocokin dulu fitting sama ukurannya. Mungkin better jauh-jauh hari kali ya Mbak ya, 30 hari gitu. Karena kan kadang ada yang ternyata ukurannya kecilan atau ternyata kebesaran tuh gimana tuh Mbak biasanya? Oke, sebentar Mbak. Halo Mbak Ebi. Oke, kita sambil menunggu, sepertinya ada masalah koneksi. Mohon maaf sebentar. Oke, kita sebentar.
Oke, Brace to be di rumah, mohon maaf sebentar. Sepertinya ada masalah kendala koneksi. Kita sambil menunggu dari tim Fashion Jewelry untuk balik lagi. Gitu. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai tips memilih berlian untuk wedding ring gitu. Jadi udah banyak nih beberapa yang di-share. Sebentar, kita sambil menunggu. Mungkin dari Passion Jewelry bisa request untuk join live lagi. Halo. Sorry tadi agak terputus wifi. Iya, nggak apa-apa. Biasa masalah koneksi ya. Iya. Gak apa-apa, kita bisa lanjutin lagi obrolannya. Tadi kayaknya kita seru banget soalnya nih. Dan Brace udah pada nungguin juga. Iya, boleh mau tanya apa lagi nih buat Brace to be? Mungkin boleh Ya. tanya itu. Ya, mungkin yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Nanti kita coba bacain. Tadi kita masih membahas seputar ini pemilihan berlian. Berapa lama sih biasanya untuk mempersiapkan wedding ring gitu? Dari Abby menjawab kayak kurang lebih 30 hari gitu ya. Nah, tapi kan misalnya kadang ada yang perlu resize ukuran gitu. Nah, itu kalau kayak gitu biasanya berapa lama nih sebenarnya yang idealnya? Oh, kalau untuk ukuran mungkin siapa tahu dari Brace to be ternyata mungkin agak kita juga bisa bantu home service dan langsung hari itu juga nanti kita langsung bantu proses. Jadi service di passion sangat cepat sih. Jadi kita nggak ada yang sampai lama gitu. Jadi hari itu kalau siapa tahu dari Brace to be mau datang ke toko nggak bisa, kita juga bisa melayani home service. Jadi kita juga bisa datang ke rumah, cuman buat ring size aja nggak masalah gitu. Yang penting Brace to be sudah aman, semuanya udah ready, tinggal tenang kita yang bikinin. Oke, jadi ternyata bisa perlu langsung satu hari itu juga ya? Iya. Iya, kalau untuk ukur dan segala prosesnya Oke. itu cepat kok. Oke, pantas ya jadi bisa dalam kurun waktu 2 minggu juga karena langsung bisa di riset hari itu juga gitu. Nah kalau misalnya mau Iya. home service itu gimana nih Mbak? Mungkin bisa dijelasin ke Braids to be? Oke, mungkin kalau yang Brace to be yang mau di home service dan nggak sempat datang ke toko, belum berani, di Passion Jewelry kita sendiri melayani home service. Jadi kalau memang mau datang, langsung chat aja admin di salah satu butik di Passion. Nanti dari admin Passion akan koordinasi ke butik yang terdekat gitu. Dan nggak usah khawatir, kita sangat mengikuti prokes. Jadi sebelum kita visit ke rumah Brace to be, kita pasti melakukan yang namanya swab test gitu. Dan biasanya kita hari itu juga gitu. Jadi semuanya dipastikan aman. Sudah sesuai dengan prokes ya, jadi nggak perlu khawatir. Karena memang itu yang paling penting ya, karena kalau Braids to be-nya khawatir gitu, ternyata semua tim dari passion itu udah di swab terlebih dahulu tentunya ya. Oke. Jadi buat Brace to be nggak usah khawatir ya kalau mau belanja di Passion Jewelry. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau di Passion Jewelry sendiri, model cincin pernikahan seperti apa sih yang lagi banyak digemari oleh customer dan lagi tren nih? Mungkin dari model cincinnya sama model berliannya. Oh oke. Kalau untuk model sih biasanya yang simple sih ya, yang modelnya satu mata dan biasanya yang berliannya itu bulat yang round gitu. Tapi balik lagi itu tergantung selera dan request masing-masing para Brace to be ya. Kita juga bisa custom sesuai dengan request gitu. Jadi kalau mau yang berliannya bentuknya acer cut, mau yang princess cut, kita juga bisa gitu. Jadi nggak mesti harus yang round. Tergantung dari requestnya aja. Gitu. Jadi tergantung bride to be stylenya sukanya seperti apa ya. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya cara merawat cincin pernikahan itu seperti apa sih supaya selalu terjaga kondisinya, baik berliannya ataupun metalnya?
Oh, Halo, oke. baik. Kalau untuk penyimpanan berlian ini yang biasanya banyak beres to be atau banyak para pensioners yang masih belum tahu nih. Kebanyakan mereka taruh cincin berlian atau taruh koleksi berlian mereka jadiin satu nih. Padahal sebenarnya itu nggak boleh gitu. Jadi kalau memang kalian Oke. punya berlian, tolong jangan langsung dijadiin satu pocket nih. Padahal itu harusnya Hmm, dipisah. Karena berlian itu kalau dibenturin sesama berlian dia akan tergores gitu. oke. Iya, dan kalau untuk mau cuci di rumah pun untuk breast tubing juga sebenarnya bisa gitu, karena cucinya pun sangat gampang. Kalau memang kalian nggak sempat datang ke butik fashion, kita juga melayani untuk cuci berlian gitu. Tapi kalau mau mau lakuin sendiri di rumah itu juga caranya gampang banget sih. Pakai mungkin aku bisa sharing sedikit tipsnya ya. Boleh, 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 Kalian pastinya. juga mungkin Mbak Kenanga juga ada koleksi berlian di rumah kan, bisa langsung dipraktekin langsung ya. Ya, boleh nanti kita langsung praktekin. Cuma Boleh perlu di-sharing nih tipsnya. iya, boleh boleh. Jadi kalian untuk brush to be cukup untuk sediain sabun cair, sikat halus, dan hair dryer ya. Dan beberapa kain halus yang kering ya. Tapi yang berbahan halus gitu. Mungkin kayak bekas lap kacamata gitu. Tapi jangan untuk pengeringan jangan pakai tisu karena takutnya tisunya nanti bakalan nempel lagi di berliannya. Jadi kalau mau mengeringkannya pakainya kain halus aja gitu sama hair dryer. Udah itu aja cukup. Tapi kalau Oke. dibutuhkan kita punya cairan khusus sendiri gitu. Mungkin kalau Mm-mm. ini tips buat di rumah aja buat para breast to be. Oke, Dan oke. tentunya Jadi, kalau untuk kegiatan yang berat-berat better mungkin dilepas aja gitu. iya. Jadi memang bahan-bahan dan barang-barangnya juga pastinya ada di rumah semua ya. Ada hair dryer, ada lap kacamata ya. Jadi bisa untuk Iya, merawat berlian gitu. Karena berlian tuh sebagai ini juga sih ya, investasi kitanya juga gitu. Jadi bener memang harus investasi. dirawat dan dijaga Betul banget Mbak Kenanga. Tuh. gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nggak sempat gitu untuk membersihkan apa sendiri, bisa ke passion juga ya. Tadi ternyata ada Boleh, servisnya boleh, untuk boleh. membersihkan ya berliannya. Iya, boleh para breast to be. Mungkin kalau breast to be bilang, aduh kan saya belum punya passion di koleksinya. It's okay, nggak masalah. Kita juga tetap bisa bantu servis kok. Oke, wah emang terbaik banget di Berarti nih Passion Jawa Jadi hari kalau ini. di fashion semuanya extra mile service. Iya, bisa membersihkan berlian juga. Oke, lalu kita berlari lagi. Eh, Coba atau dari komen kita sambil cari-cari ada yang mau ditanyain mungkin dari Braids to be di rumah untuk pertanyaan seputar berlian atau misalnya wedding ring gitu biasanya. eh Oke, buat Fashion Jewelry sendiri ini lagi ada promo apa aja sih Mbak untuk saat ini? Mungkin bisa di-share ke Braids to be di rumah. Nah, mungkin kalau yang buat para breast to be mau cari wedding ring, kita yang tadi aku remind lagi ya, kita ada promo wedding ring itu start dari 6.499. Kalian udah langsung dapetin 2 wedding ring gitu. Dengan cincin cowoknya yang polos. Jadi kalau buat breast to be yang budgetnya kepinginnya aduh under 10 juta nih, ini pas banget. Langsung datang aja ke Passion. Nanti kita akan bantu kasih advice mana modelnya. Kita akan kirim gambarnya. Karena ada beberapa, nggak cuma satu model yang kita lagi promo. Jadi ada beberapa gitu. Oke, jadi promonya terbatas tentunya dan juga ini promonya lumayan besar banget nih karena dengan hanya 4 juta bisa dapat langsung bonus wedding ring Iya, untuk boleh. grooms ya. Iya, betul banget. Dan Oke. kita juga ada Eh, promo buy one get one, Mbak Kenanga. oke. Wah, gimana tuh yang untuk yang buy one get one nih? Kapan lagi beli diamond dapat diamond? Beli Oh, diamond oke. dapat Jadi diamond tuh kan? Mungkin Mbak Kenanga mau mampir.
Boleh, boleh nanti dicek nih. Kalau yang jadi beli diamond itu dapat free-nya diamond lagi ya? Itu nanti sesuai ketentuan, sesuai tiap pembelanjaan ya Mbak Kenana. Dan mungkin yang buat brides to be penasaran ini maksudnya apa nih beli diamond dapat diamond gitu kan? Iya. Itu bisa dicek di mana tuh Mbak kalau untuk yang promo diamond dapat diamond? Iya, langsung aja nanti datang ke butik kita karena ada beberapa koleksi untuk promo tersebut dari anting, cincin, liontin. Jadi nggak semua model kita bisa promo ini gitu. Jadi selected item lah. Oke, baik-baik. Jadi bisa langsung dicek langsung ke Fashion Jewelry dan tentunya kita juga lagi ada Wedding Week Celebration di Bright Story. Jadi bisa Wah, cek di platform atau aplikasinya Bright Story ya. Di situ juga ada Fashion Jewelry. Jadi bisa buat Bright to be yang lagi cari wedding ring atau misalnya perhiasan lainnya bisa cek di situ karena ada promo-promo tentunya dari Fashion Jewelry ya. ya. Oke. eh Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tadi kan metal, bahan metal tuh biasanya ada alergi ya. Tapi kalau misalnya untuk berlian, apa ada reaksi alergi juga, Mbak, yang mungkin ditimbulkan dari berlian? Oh, so far sih kita tidak pernah menerima komplain perihal pakai berlian dia langsung alergi. Kita belum pernah ada komplain sih. Tapi kita juga bisa memberikan solusi gitu loh. Mungkin bagi solusi yang lain yaitu tadi kita opsinya pakai yang platinum gitu. Jadi kalau buat para breast to be yang merasa pakai udah pernah coba pakai materi bahan baja materi lainnya, coba pakai yang platinum, kita juga bisa bikinin desainnya gitu. Oke, jadi biasanya kalau berlian sih nggak ada ya, jarang ya ada reaksi alergi Jarang dari banget sih. berlian. Oke, oke, oke. Nah, selain itu nih Mbak, kita bahas mengenai fashion jewelry. Biasanya servis yang ditawarkan dari fashion jewelry itu apa aja sih? Selain tadi ternyata bisa membersihkan untuk perawatan berlian gitu. Nah, selain itu ada servis apa lagi nih yang ditawarkan dari fashion? Oke, kita juga bisa ada promo yang menarik nih biasanya ditunggu-tunggu para passioners ya. Jadi para passioners biasanya tahu kalau untuk di fashion jewelry kita ada promo trade in 0% yang biasanya itu setiap setahun sekali, yang jarang-jarang banget untuk berlian bisa berani trade in 0% tanpa ada potongan sama sekali gitu. Oke. Itu sih yang menarik. Jadi kalau buat yang kalian para breast to be dan kepengen banget belanja di fashion, keuntungan kalian itu. Jadi kalian ketika bosan suatu saat nanti nih pengen ada potongan tanpa tanpa ada potongan, itu bisa langsung ke fashion karena kita khusus biasanya cuma setahun itu cuma sekali atau 2 kali dan itu cuma beberapa hari doang, 3 hari Oke, dan itu promonya bener-bener lagi ada special sekarang day berarti banget. ya? Iya, biasanya akhir tahun biasanya. Oh, oke, di Tanpa akhir ada tahun. potongan, Mbak, kena nggak? Oke, oke. Wah, ini menarik Baru banget pertama nih. kali Pasti loh ya. Baru iya pertama nih. Jadi kali buat berlian yang memberikan servis potongan trade-in tanpa ada potongan ya untuk tukar tambah gitu. oke, wah berarti buat dari Stubi siap-siap nih buat akhir tahun nanti siap untuk passion ya. Iya, untuk fashion. Oke, wah menarik sekali nih. eh Lalu kalau kita membahas mengenai berlian nih, kalau misalnya berlian untuk di perhiasan lainnya itu di fashion seperti apa nih Mbak? Kalau misalkan kalau pemilihan wedding ring tadi kan ukurannya biasanya 0,3 karat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk perhiasan lainnya, untuk pernikahan juga, untuk anting, kalung itu dari fashion jewelry menyediakan juga kah? Ada, kita semuanya lengkap dari anting, anting yang saat ini aku pakai juga semuanya Oke. dari fashion. Atau yang cincin engagement yang model seperti ini juga kita juga dari fashion. Jadi kalau untuk di Oke, wah fashion cantik sebenarnya kita banget. banyak model sih, nggak takutnya untuk breast to be nggak cuma adanya wedding ring ya, semuanya di fashion kita ada dari anting, gelang, kita
atau yang mungkin kalau yang buat brides to be yang kepengen cari yang model untuk simple buat yang anak-anak muda, kita juga semuanya ada, jadi nggak usah khawatir. Dan harga di fashion jewelry itu semuanya affordable, jadi takutnya nih ngeliat butik fashion ini mewah banget kesannya nanti mahal atau gimana, padahal jadi mampir aja ke butik fashion jewelry yang di Pondok Indah Mall 2. Nah, nanti kalian bisa lihat koleksi-koleksi dari kita. Oke, jadi jangan takut dulu nih ngelihat dari luarnya ternyata wah mewah banget. Tapi masuk dulu aja, tanya-tanya dulu aja karena dari fashion jewelry bisa mengakomodir segala kebutuhan dari Brace to Be khususnya untuk persiapan perhiasan wedding ring gitu. Oke, Mbak Ebi sepertinya lagi terkendala koneksi lagi, kita sambil tunggu. Nah, oke. Sepertinya ada kendala koneksi, mohon maaf. Kita sambil tunggu kembali. Nah, mungkin buat para brides to be yang masih mencari untuk wedding ring atau perhiasan lainnya, boleh langsung aja. Kita lagi ada Wedding Week Celebration, yaitu online wedding fair di Brace Story. Bisa cek di aplikasi kita atau bisa juga cek di websitenya langsung di weddingweek.bracery.com. Di situ kita ada berbagi promo untuk vendor-vendor pernikahan. Nah, udah kembali lagi. Halo. Aduh, mohon maaf Nana, ini kayaknya Gak apa-apa. internetnya agak bagus. Gak apa-apa. Nih, oke, kita tadi kan lagi bahas juga tentang tips memilih berlian untuk wedding ring bersama fashion jewelry. Jadi sudah ada ini bersama kita Mbak Abigail dari fashion jewelry-nya ya. Iya. Oke. Kita boleh tanya-tanya langsung aja. Mungkin kita lagi live IG ini saat ini. Tadi kita sebenarnya udah banyak ngobrol-ngobrol ya Mbak mengenai tips memilih berlian nih tadi dari cara perawatannya dan juga model yang lagi tren, terus juga tadi udah ada tips-tipsnya gitu. Tapi mungkin buat Brace to Be yang tadi sempat ketinggalan nggak usah khawatir karena nanti live ini kita save di IG Live, jadi bisa nonton lagi, bisa mendengarkan lagi yang tadi Ebi jelaskan nih. Oke, suara saya kedengaran Mbak? Iya, Mbak Kenanga. Halo? Suara saya kedengeran? Sorry, sebenarnya di sini agak putus-putus sih saya bilangnya. Oh, oke. Tapi saya coba deketin. Oke. Oke, ini kedengaran Sudah jelas sekarang. Meskipun tadi agak putus-putus ya. Oke. Iya, oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Sebenarnya apa yang biasanya membedakan berlian untuk cincin tunangan dan cincin pernikahan nih? Ada perbedaan khusus nggak? Halo, Mbak Ibi bisa dengar suara saya jelas? Halo? Oke, Mbak Kenanga mungkin saya coba tangkap sedikit pertanyaannya. Tadi pertanyaan Mbak Kenanga adalah yang ada sedikit tips perbedaan antara wedding ring dengan cincin engagement maksudnya? Iya, untuk berliannya nih biasanya ada perbedaan nggak untuk engagement ring dengan wedding ring gitu? Apakah ada perbedaan khusus atau misalnya seperti apa nih pemilihannya? Halo, Mbak Ebi. Suara saya sudah jelas belum? Halo? Atau masih putus-putus? Oke. Oke. Mungkin karena ada kendala koneksi, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa langsung mengakhiri aja perbincangan kita. Tadi seru banget obrolan bersama Fashion Jewelry. Tadi kita udah membahas mengenai tips-tips memilih berlian untuk wedding ring. Lalu ada juga tadi
mengenai tren lalu model-modelnya gitu. Jadi buat Brace to Be yang tadi misalnya ketinggalan, jangan khawatir, bisa menonton ulang live ini karena nanti IG live ini akan kita save di IG TV-nya Bright Story gitu. Nah, buat kalian jadi yang sedang mencari wedding pernikahan bisa langsung kunjungi Wedding Week celebration yang sedang diadakan sampai tanggal 2 Oktober nanti gitu. Jadi buka aja di weddingweek.celebration.brightstory atau bisa langsung di aplikasinya Bright Story gitu. Di situ ada berbagai macam pilihan vendor pilihan dan juga ada promo-promo menarik tentunya. Nah, nggak usah khawatir buat para Breast2B yang sedang mempersiapkan pernikahan selama pandemi ini karena bisa dengan mudah dibantu oleh Bright Story tentunya. Oke, mungkin karena mohon maaf sekali ada kendala koneksi tadi dari Passion Jewelry, mungkin kita bisa langsung mengakhiri aja untuk IG Live kali ini. Terima kasih untuk Passion Jewelry tadi dari Mbak Abigail yang sudah memberikan tips-tips bermanfaat untuk Breast2B yang sedang mencari wedding ring tentunya. Oke, sekali lagi mohon maaf juga untuk Breast2B, tapi terima kasih yang sudah menyaksikan IG Live dari Bright Story ini. Mungkin saksikan nanti IG Live berikutnya dari Bright Story. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe and happy planning Breast2B. Bye.